Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan rumusnya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya-tanya kepadamu, mencari aku, tentang aku, ingin mendekat kepada Allah, maka katakan kepadanya, jangan terlampau banyak mencari, aku dekat. Saya mau kasih gambaran gini. Kalau Anda bertanya, ini sudah jam 10, ustadznya belum datang. Anda tanya pada DKM, Pak, di mana ustadznya? Jawaban pertama, belum ada kabar. Jawaban kedua, alhamdulillah, ustadz sudah dekat. Kira-kira jawaban mana yang menenangkan ke hati kita? Satu atau dua? Dua. Secara psikologis, ketika orang mencari, ingin mendekat kepada Allah, kata Allah, jangan dipersulit. Sampaikan kepadanya, engkau mendekat, Allah lebih dekat daripada usaha kamu untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Masya Allah, saking dekatnya, jangankan orang soleh, bahkan para pendosa, kalau ingin mendekat kepada Allah, itu lebih cepat kedekatan Allah direspon dibandingkan dengan orang soleh mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pernah ada orang banyak dosa ingin mendekat kepada Allah, lantas Allah menjawab dalam kalimat yang indah dalam Quran. Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berumur dengan dosa, seluas langit, sepenuh bumi, sepanjang kamu ingin mendekat kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, orang soleh memohon kepada Allah yang diberikan jawaban rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendosa ingin bertobat kembali kepada Allah yang diberikan pertama kali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saya ingin bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kembalikan kepada nuansa Al-Qurannya. Perhatikan baik-baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Muhammad, kalau hambaku ingin bertanya padamu, ingin mencari aku, fa inni qarib, jangan dipersulit, sampaikan aku dekat, siap menerimanya. Kalau ada orang ingin mendekat kepada Allah, biasanya apa motifnya? Halo? Tadi yang jomblo yang disebut Ustadz Moni, apa motifnya? Umumnya, kebanyakan orang yang mendekat kepada Allah, biasanya dua tipe umumnya. Satu, orang tobat. Kedua, orang butuh, ingin berdoa. Umumnya orang butuh. Waktu lancar gajian, belum ingat. Begitu 3 bulan belum keluar gaji, tahajud luar biasa dikerjakan tiap malam. Dulu, maaf, lancar gajian, yang ditunggu Ramadan. Telat 3 bulan, Senin Kamis rasanya gelisah kalau tidak kebagian. Datang. Apa motifnya? Memohon kelancaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan rumusnya. Kembalikan ke multazam. Kalau Anda ingin cepat doanya dikabulkan oleh Allah, perhatikan tuntutannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan segera lekas dan selalu mengabulkan permohonan setiap hambaku. Falyastajibuli, dengan syarat dia pun konsisten mempercepat memenuhi seruanku. Di Anda menyeru kepada Allah, kalau ingin cepat dikabulkan seruan Anda, maka kadar percepatan pengabulan doa dari Allah menjawab seruan Anda ditentukan oleh cepatnya Anda menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih ilustrasi begini. Bismillah. Anda menyeru Allah lewat doa, seru lewat doa. Sekarang bagaimana cara Allah mengabulkan doa Anda? Persamaan Al-Qurannya, Allah akan cepat, lekas mengabulkan doa Anda, bergantung seberapa cepat Anda bisa merespon seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibalik oleh Allah. Kamu ingin lekas digabulkan menyeru saya, sekarang saya seru kamu, kira-kira bagaimana kamu cepat merespon seruan saya? Misal, Allah menyeru Anda untuk menunaikan salat. Anda mendengar suara adzan. Semakin cepat Anda merespon seruan Allah, maka secepat itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan merespon seruan Anda. Anda harus bersikap adil. Kadang-kadang kita, maaf, banyak menuntut kepada Allah,
banyak menyeru kepada Allah, tapi ketika Allah meminta konsistensi kita memenuhi seruannya, di situ kita kadang melambatkan apa yang seharusnya kita kerjakan. Dari mana persamaan ini? Lihat Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum. Engkau zikir kepada saya zikir kepadamu. Fadhkuruni, kamu cepat menyebut saya, kamu cepat ingat saya, kamu cepat menyeru saya. Lihat baik-baik, semakin cepat kamu ingat saya, zikir kepada saya, azkurukum, secepat itulah saya pun akan ingat kepadamu. Dan dalam Al-Quran, di antara makna zikir itu salat. Di antara makna zikir, salat. Lihat persamaannya, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salata, tunaikan salat oleh kalian li dzikri, sebagai zikir, tanda ingat kepada saya. Kalau kita keluarkan rumusnya, contoh, Allah manggil salat, sekarang zuhur jam berapa? Tuh, waktu salat aja nggak ingat, gimana kita mau salat? Antum begitu butuh langsung ingat, tapi ketika Allah seru waktunya aja nggak ingat. Bagaimana Allah bisa mengingat antum dengan cepat? Ayo, zuhur jam berapa? Ulang. 11:52. Masya Allah. Misal kita ambil 11:52. Yang lain? 11:51. 11:50. Masya Allah. Baik, ayo kita ambil 11:52. Lihat persamaan ini tidak mudah ya. Saya keluarkan ayatnya, kita buat persamaan untuk memudahkan. Perhatikan baik-baik. Anda cepat merespon seruan Allah, maka Allah pun akan cepat merespon seruan Anda. Anda yang selama ini berdoa merasa terlambat, merasa sulit dijawab, coba mungkin masalahnya bukan kurang khusyuk doa Anda kurang khusyuk merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Adzan 11:52. Allahu Akbar 11:52. Lalu saat adzan berkumandang, Anda langsung mempersiapkan diri berangkat ke masjid. Ketika Anda merespon seruan Allah saat diseru, maka persamaannya Allah pun akan merespon Anda saat Anda menyerunya. Satu, pas waktunya. Anda dipanggil 11:52, Anda datang 11:52. Maka Allah pun akan datang pada Anda, maksudnya mengabulkan doa Anda hanya ketika Anda menyeru Allah saja. Anda menyeru, Allah ingat pada Anda. Ya, maaf, Allah menyeru Anda ingat kepada Allah. Anda menyeru Allah, Allah pun ingat kepada Anda. Satu. Dua, zuhur 11:52. Ada orang jam 11 sudah siap-siap. Tipikal kedua ini orang hebat. Sebelum dipanggil, dia sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diseru, dia sudah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, perhatikan persamaan Qur'annya, orang-orang semacam ini yang bisa meningkatkan kualitas takwanya, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum dia memanggil Allah, sudah dikabulkan dan dihilangkan semua kesulitan-kesulitannya. Karena itu ada orang-orang yang ketika meningkat takwa, dan ciri takwa pertama adalah salat. Quran surah kedua ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ketika takwa meningkat, tanda pertamanya salatnya mengalami peningkatan. Saat salatnya meningkat, takwanya meningkat. Saat takwanya meningkat, perhatikan baik-baik, bahkan sebelum dia meminta, Allah sudah hilangkan kesulitan-kesulitannya. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3-nya. Perhatikan, takwa dengan salat, Quran surah 2 ayat 2 sampai 3, peningkatan takwa diberikan pengabulan dengan cepat. Quran surah 65 ayat yang sama. Ujung ayat kedua, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dia alami. Jadi maaf Pak, itu maaf, bukan nggak punya masalah, tapi saat masalah akan dihadapi, Allah sudah ringankan.
Seakan-akan dia seperti nggak punya masalah, padahal punya. Jangan Anda kira setiap ustadz itu nggak punya masalah. Bahkan mungkin masalahnya lebih banyak daripada Anda. Tuh, masalah Anda masih dipikirin juga. Belum apa-apa sudah ada pertanyaan. Masya Allah. Jadi rumusnya sederhana, Anda tingkatkan kedekatan dengan Allah, maka Allah jawab dengan cepat sebelum Anda memintanya. Bahkan rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang yahtasib, yang min ghairi la yahtasib pun didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci dua. Jadi kalau Anda berdoa selalu lambat terkesan terkabulnya, coba cek, mungkin bukan karena kurang banyak berdoa, Anda kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang repot yang ketiga, dipanggil jam 11.52, dia baru datang jam 2:51. Ini yang susah. Jadi Allah pun sulit mengingat dia. Kadang-kadang agak lambat, kena musibah dulu baru ingat, kasih sakit dulu baru ingat, kasih musibah di kantor dulu baru ingat, kasih masalah di rumah dulu baru ingat. Maka saat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah baru menawarkan rahmatnya kepadanya.